Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali menyapa semua subscriber yang ada di Yanmu Official. Alhamdulillah sekarang kita lagi jalan nih sama Dr. Abdul Ghani. Masya Allah. Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Ada juga Ustadz Ahmad. Masya Allah, ini luar biasa. Kita ini mau jalan kemana saja kita? Kantor MUI ya? Iya, MUI Pusat. MUI Pusat. Insya Allah kita akan belajar di sana. Ikuti terus videonya dan insya Allah bermanfaat. Ya, kita nanti akan banyak sharing terkait dengan perjalanan kita di sana dan tentu ada banyak hal yang bisa kita ambil. Terima kasih. Dengan fenomena observasi lapangannya itu baru ketemu di sini. Iya, Masya Allah ya. Syukuran. Kalau hadis kan ada metode living hadis ini ya. Ini bagaimana hadis itu diterapkan. Ini ya, Tugu ini ya, Sudirman ya. Iya. Saya baru ingat tuh Yulia Saad, karena saya lihat dia tuh yang semangat, orang ngasih sini semangat gitu. Ada kawannya satu lagi udah tanya skripsi udah lewat aja. Dan dia masih aktif katanya sekali. Masya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah nyampe di MUI Majelis Ulama Indonesia. Ini kita lagi ngantri antigen dulu ya. Lihat teman-teman gitu. Serta semuanya. Mas Adri sangat terang sekali, Ustaz. Ya Allah, sahabat saya, saudara saya, Ustaz. Dikirim foto ke dia. Iya, dikirim foto ke dia. Baik, Bang. Ini tadi ya. Bapak Alvin. Siap, Ibu. Ini kita udah masuk ruangan nih. Insya Allah. Kita udah. Ayo Bang Rais. Alhamdulillah kesempatan luar biasa nih ketemu sama Pak dosen kita nih, Ustadz Rais. Ini dulu sekamar di Nuaimi. Alhamdulillah sekarang bisa hadir. Orang mana di sana tuh? Ciamis. Dulu satu perjuangan nih. Kalau ujian selalu bawa soal. Jadi masih suksesnya alhamdulillah. Lulus. Nah, ini teman-teman nanti yang like, saksikan terus videonya. Dan jangan lupa like and subscribe. Dari tentunya semuanya gitu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama di sini. Nah, kemudian saya itu di sini sebagai anggota Komisi Dakwah, gitu ya, dengan pimpinan Komisi Dakwah kita itu adalah Kiai Ahmad Zubaidi. Kalau sekretarisnya itu yang semalam ikut Zoom, itu Dr. Chandra. Kemudian ini ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai nanti malam, gitu ya. Mari kita buka bersama-sama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah berkenan ridho atas kegiatan kita ini. Ada hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya, inilah kantor MUI, kantor yang selama ini sebagai pusat pembahasan berbagai persoalan umat, termasuk fatwa, juga termasuk hal-hal berkenaan dengan dakwah dan persoalan-persoalan lain dibahas di gedung yang sangat sederhana ini. Ya, tapi insya Allah manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh umat kita. Walaupun alhamdulillah kita sudah bangun gedung juga di Jalan Rimpus itu di Matraman. Nanti insya Allah untuk komisi-komisi konon katanya mau ditempatkan di sana di gedung yang baru, sehingga nanti relatif mudah-mudahan kinerja daripada MUI dan para komisi-komisi ini bisa berjalan lebih baik lagi dan tentu akan lebih mudah lagi dalam berkoordinasi. Alhamdulillah hari ini kita memasuki standarisasi angkatan yang ke-9 atau angkatan yang terakhir di tahun ini, tapi mudah-mudahan bukan terakhir seterusnya, hanya terakhir pada tahun ini insya Allah. Kita sangat semangat ya dalam melakukan standarisasi ini dalam rangka sesungguhnya pertama kita ingin banyak bersilaturahim dengan teman-teman dai, karena selama ini sepertinya ada keterputusan antara Majelis Ulama Indonesia dengan dai-dai kita. Ya, tidak ada ikatan psikologis atau ikatan emosional atau ikatan apalah. Seolah-olah MUI sendiri, kemudian para dai juga berdakwah sendiri-sendiri gitu kan. Apalagi mereka yang tidak bernaung di ormas gitu kan. Kalau yang bernaung di ormas mungkin masih lumayan lah ada koneksi dengan ormas masing-masing. Karena itu harapannya dengan bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia, ya mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi, ya kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan taswiyatul afkar, penyamaan visi. Baik, kita ini ada di ruangan Aula Buya Hamka lantai 4. Kita cek di sini ada beberapa foto lawas ya. Ketua MUI dari tahun ke tahun. Nah, kita cek ya satu-satu. Insya Allah. Ini Prof. Dr. Hamka. Masya Allah. Cek lagi. Ini fotonya Kiai Haji Sukri Ghazali ya. Ketua Umum MUI periode 1980-1985. Ya. Ya. Nah, ini Kiai Haji Hasan Basri, Ketua Umum MUI periode 1985-1998. Masya Allah. Ini sekretarisnya ya.
yang sekarang ini. Ketua Umum Wakil ini ya yang sekretaris yang 2015 2020. Kita cek semua. Cek lagi. Ini sekretaris umum ya. Sekretaris umum. Nggak pernah ngomongin apa-apa, ngomonginnya kan dunianya mereka kan, dunia teman-teman yang lalu. Justru sekarang lebih lagi digitalisasi memang gitu. Tadi ya ketua umum dan sekretaris jenderalnya dari tahun ke tahun. Semoga hormat. Pembimbing tidak lebih pintar dalam satu hal yang kita pelajari, tapi kita harus ikutin pembimbing. Ini sama dengan standarisasi MUI. Belum tentu saya lebih hebat, orang MUI lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, tapi hari ini saudara baru dapat sertifikat kalau dengerin kami. Ini harus banyak tawa karena siang begini pada ngantuk. Saya juga kekenyangan makannya tadi nggak terbatas makannya karena bersama asatid itu jadi lupa. Makanya sambil ngobrol dia nggak tahu udah 2 piring gitu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini materi paling inti ya untuk mendapatkan standar dari keislaman kita sebut dengan wasatiyatul Islam, Islam wasati atau Islam ala thariqah al-wasatiyah atau itu Islam wasatiyah. Ini kalau nanya nahkunya nanti tergantung kita yang ngaji mau dibaca apa aja, itu dibaca apa saja bisa. Ya, al-alim man idza alima syahsun qalla inkaruh gitu ya. Wa idza lam ya'lam kasur inkaruh, bukan gitu. Jadi kalau kita itu pinter biasanya sedikit nyalah-nyalahin orang karena kita carikan alasannya sampai benar. Tapi kalau kita masih sedikit yang nggak sama dengan kita itu salah gitu ya. Ini mangkola ilmuhu kasuro ingkaruhu, mang kasuro ilmuhu kolla ingkaruhu, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perdebatan wasatiyatul Islam itu. Yang pertama itu sekarang Indonesia terjangkit Islamofobia. Orang ngomong Islam langsung diserang. Pokok ada kata Islam diserang. Itu kita sedang mengalami itu. Di media sosial orang bawaannya pokoknya Islam, wah itu nggak ada gunanya. Ini menjadi masalah gitu. Islamofobia. Nah, yang kedua ya, ada yang memperdagangkan keganasan dan tanda kutip dengan keislaman. Lihat di sana itu perang karena Islam di Syria, lihat umpamanya di Yaman. Di sini ini yang kaya-kaya itu banyak non-muslim. Kemudian ditakut-takutin kalau Islam ini bergerak, bisnis Anda hancur. Nah, gimana caranya hancur? Kasih program buat kami, biayain program kami dari CSR-nya, dari dananya, biar ini kami bisa melestarikan. Ada yang memperlakukan itu sehingga ada dana yang keluar untuk program-programnya itu. Yang ketiga adalah kepentingan politik elektoral. Kalau Islam itu bersatu, tinggal tunjuk siapa yang mau jadi menteri. Asep tinggal di menteri. Zakaria tinggal tunjuk. Kalau kita yang berkuasa, Islam bersatu, nggak usah pemilu, terus langsung tinggal disepakati siapa yang mau jadi presiden, siapa mau jadi menteri. Nah, kalau ini sekarang ada yang ketakutan Islam kota, Islam politik itu jangan sampai menguat. Maka cari sekarang Bapak Ibu sekalian, cari orang sekarang ini yang punya pengaruh secara individu. Mau muncul dihabisi, mau muncul dihabisi. Kita benci Pak, ya enggak, kita cari caranya. Sayangnya orang Islam tuh nggak pernah merekayasa orang lain.
Sementara kita direkayasa terus oleh orang lain. Setelah itu marah-marah kita, nggak bisa tidur, marah lagi, bangun tidur lagi, marah terus gitu Pak. Kita nggak usah marah, begitu itu udah biasa. Oh, Al-Quran doa min syama'ilihim wa min khalfihim. Semua udah begitu, setan itu Pak, pagi, siang, sore itu udah depan belakang nyobain kita. Kita nggak usah ngeluh, di sini ranah kita berjuang. Kalau kita akan nanti, wah Islam selalu dipepet, mulai dulu bukan dari sekarang. Ini gara-gara rezim ini, mulai dulu ya begitu hidup ini Pak. Sekarang gimana kita bisa bersatu, gimana kita punya langkah bersama. Mari sesama ahlul qiblah itu jangan terlalu sering-sering nyari kesalahan, lebih cari yang benar-benarnya saja. Tapi juga pasti ada yang tidak lulus. Apalagi yang selesainya terakhir-terakhir itu. Pas ketahuan nyontek lebih nggak lulus lagi. Ya. Nah, kompetensi mungkin ada sekolah gitu, tetapi niat utama gak ada in ajliya illa Allah. Yang pertama adalah karena kita mengharap. Sedikit saya merasakan ada yang berbeda ketika saya sudah membangun pesantren dengan saya masih belum bangun pesantren. Rasanya nggak bisa diceritakan. Yang jelas ada rasa bijak lebih ngatasi orang yang berbeda-beda itu, termasuk anak didik itu beda. Jadi mungkin sudah berhenti istri saya ngelahirin, tapi anak nambah terus. Kecuali nanti kita bisa nambah lagi yang ngelahirin kalau nambah istrinya. Karena anak sudah umur 14 tahun belum punya adik lagi, berarti kan setengah berhenti sudah tutup pabriknya, berarti harus bikin pabrik baru. Amin, doa ini kubul di menjelang. Jadi kalau ada yang dibina langsung itu beda rasanya. Jadi kayak kita sudah merawat kebun sendiri. Ya, ada rasa dengan kita menikmati kebun yang dibikin oleh orang indah, tapi tak seindah ketika kita bikin kebun sendiri, ditanam sendiri, dirawat sendiri, itu beda rasanya. Jadi mulai dari yang sekecil-kecilnya untuk apa? Melatih ketulusan kita. Kalau saya jadi pembimbing di UIN, di UI, kuliah itu, saya sering nyentak dulu tuh, nggak cocok, dah nyari pembimbing lain, tinggal coret, dibentak gitu. Tapi ketika punya santri itu beda sama santri sendiri. Ada yang nakal begini, gimana cara ngelurusnya. Ada yang susah ngafalnya, ada yang susah cerdas, gimana dibikin cerdas. Jadi kayak anak sendiri. Mungkin kita juga begitu ketika bikin majelis taklim. Saya punya majelis taklim rutin setiap Sabtu kayak tadi saya nggak bisa datang itu. Mulai 2016 jam 6.30 itu hari Sabtu, kecuali sangat darurat saya tinggalkan. Kalau tidak karena darurat, saya tidak tinggalkan. Cerita sedikit saja, suatu saat saya biasa ngisi di BI, di Bank Indonesia. Setiap Jumat tuh saya ngisi di sana, sekarang online. Itu yang ngikutin seluruh dunia. BI yang ada di perwakilan tuh ikut sekitar 1.500-an lah kalau Jumat tuh jam 1-an. Satu saat memang karena Pak Peri itu kenal acara minta harus saya yang ngisi di Balikpapan malam Sabtu. Karena saya harus tidak ngaji Sabtu saya nolak. Itu pakai IO. IO-nya tuh mulai nawar dari 25 juta, nawar 50 juta, nawar 100 juta, sampai nawar 150 juta yang penting saya hadir. Tapi saya nggak hadir. Karena apa? Udah terlanjur bilang tidak, kalau bilang iya saya malu. Ini ketawanya kok terlambat ini. Jadi udah terlanjur bilang enggak, kalau nanti tawaran naik terus saya ikut. Wah ini karena bayaran nih Pak Khalid. Udah nyesel sudah bilang enggak dari awal. Tapi benar ya, ini memang dari awal sudah punya komitmen ini enggak terlalu penting. Cuman di sana festival ekonomi syariah di Balikpapan ya saya enggak terima. Tawaran itu sampai 150 juta. Itu tawaran paling tinggi selama saya jadi penceramah. Ya. Jadi saya penceramah itu baru sampai paling tinggi itu 100 juta. Itu nggak ditawar, langsung dapat. Tapi nggak pernah pakai tarif. Ini diantara pedoman dakwah itu kita nggak boleh pakai tarif. Tapi kalau lebih banyak dikasihnya, lebih banyak dari masalahnya, insya Allah tambah ikhlas. Yang nggak boleh itu masang tarif, tapi dikasih banyak ikhlas itu baik gitu ya.
Jadi di dalam pedoman dakwah itu berapa harganya, ini paling repot, saya nggak pernah ngasih harga. Sementara EO itu harus memastikan harga. EO itu berapa banyak, ketika Jarum Super, Jarum Propo ini pernah ngundang pakai EO, berapa tarifnya Pak Khulul? Saya nggak ngasih, tapi harus dikasih tarif ke dia, silakan tentukan sendiri gitu. Jadi beberapa EO itu memang menentukan, tapi kadang-kadang kita kalau tidak tentu itu malah harganya murah. Dia dapat biaya itu 1 miliar, yang ngasih ustadznya 1 juta. Padahal sewa mic-nya saja 75 juta. Beri lebih mahal mic-nya daripada ustadznya. Padahal mic ini nggak bunyi kalau nggak ada ustadznya. Ini dilema kemarin itu ketika kita membahas tentang pedoman dakwah, mungkin tadi udah disampaikan, di antara adalah tarif itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pakai tarif-tarif, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak paling nanya berapa biasanya, saya biasanya sekian, saya biasa silahkan mau diberi berapa, itu kalau bertanya biasanya. Nah kalau tidak ya silahkan dipikir-pikir sendiri berapa kira-kira itu, tapi tidak masang tarif ya. Kecuali memang bikin pelatihan lalu dibikin tarif, orang yang ikut pelatihan itu lain lagi. Tapi kalau ceramah apalagi di masjid ya jangan pernah pasang tarif, itu bagian dari kode etik yang ada di